Cek suara, Bapak Ibu, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Ya, Bu. Jelas. Dengar, Bu. Ya, baik. Terima kasih. Sebentar. Background-nya cuma sebentar. Lah. Oke. Baik. Kita tinggal satu yang belum bergabung. Dua ya. Ada 16 mahasiswa yang sudah bergabung 14. Sambil menunggu yang lain bergabung, kita buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum kita memulai perkuliahan pada pagi siang hari ini, agar perkuliahan kita berjalan dengan lancar, dan apa yang kita pelajari barokah dan bermanfaat, marilah kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa, disilahkan. Berdoa cukup? Baik, Bapak Ibu, hari ini adalah pertemuan keempat kita di mata kuliah seminar proposal tesis. Di minggu keempat ini, setiap minggu pastinya sudah ada progres yang sangat luar biasa dari teman-teman kita semua. Seperti yang kemarin sudah kita sampaikan, beberapa teman-teman sudah mendapatkan SK, itu artinya sudah sah dan legal untuk melakukan kegiatan pembimbingan dan penelitian yang dimulai dari pembuatan proposal terlebih dahulu. Namun, tadi kami rekap kembali, dari semua teman kami harapannya kita adalah satu gerbong gitu ya, maka besok selesai semua, kalau ada kendala kita bantu semua. Nah, dari beberapa masih ada yang belum mendapatkan SK gitu ya, kalau di kelas 3B2 tadi sudah kita pesankan ke Pak Irfan untuk membantu khususnya bagi teman-teman yang masih belum fix judulnya. Kemudian di kelas ini konfirmasi saja Bu Endang Trianto Kewulan tinggal ngurus Sita sama di email ya Bu. Oke, Bu. Oke, begitu juga Bu Erna. Tadi barusan sudah kita konfirmasi, tinggal melakukan prosedur di email dan di Sita, pastinya sudah di ACC. Nah, yang ketiga ini nganten nanya, udah siap belum ini Bu Ria sampai mana? Masih bulan madu, Po? Nanti saya konsultasi sama Bu Ana dulu ya, Bu. Kemarin sudah sempat WA sama Prof. Pardimin. Cuma saya masih ragu. Jadi nanti mungkin saya ke Bu Ana dulu. Oke, siap. Langsung berhasil, Po, Mbak Ria. Kayaknya langsung sibuk ini. Masih belum selesai. Maaf ya, Bu. Ya, oke. Mungkin masih sibuk lain sebagainya ya. Nah, selain itu semua sudah beres. Semoga nanti satu gerbong ini tidak ada kendala lain hal, sehingga nanti bisa selesai semua. Kemudian bagi teman-teman yang belum mendapatkan SK di kloter pertama kemarin, yang sudah mengurus di Sita dan email seperti Bu Dika, Bu Endar, Bu Ahnia Sari, itu tadi sudah kita konfirmasi dan proses untuk pembuatan di direktorat. Nanti jika sudah berhasil dibuat, pasti akan kita infokan. Oke, kemudian seperti yang tadi kita sampaikan, kita sudah 1 bulan gitu, jangan terlena dengan waktu, ternyata cepat sekali, ternyata hari ini sudah 1 bulan kita masuk semester 3. Nah, dari yang sudah mendapatkan persetujuan judul dan lain sebagainya, maka saatnya kita action, yaitu membuat proposal seperti yang kemarin sudah kita jelaskan, yaitu pastikan kita sudah siap membuat proposal bab 1 sampai bab 3. Apa yang harus ada di bab 1 kemarin sudah kita kupas gitu ya. Pada perkuliahan minggu lalu saya hanya mengingatkan kembali sebelum kita masuk membahas apa yang harus ada di bab 2. Saya ingatkan kembali bahwa apa yang membedakan antara skripsi dan tesis adalah di poin 1 ini. Kalau KKNI level 6 ada di S1 gitu ya, penggunaan skripsi itu yang penting
mahasiswa S1 itu bisa melakukan penelitian itu sudah cukup. Nah, yang membedakan di KKNI level 7 di kita itu adalah pastikan apa yang dibuat di tesis itu berbau-bau inovasi dan kekinian. Jadi misalkan di S1 ini ada media, kamu bisa nggak buat media seperti ini? Oh bisa, coba dibuat. Yang penting prosedur membuat medianya benar gitu, itu sudah oke gitu ya kalau di S1. Nah di S2 seperti apa? Ini ada media nih, tapi cuma warnanya hitam. Kalau anak-anak SD itu sukanya yang apa ya, yang cerah-cerah. Bisa nggak kamu buat ini yang warna merah, yang warna kuning? Nah ada sesuatu inovasi yang baru dari apa yang sudah ada. Itulah level S2 sehingga saat kita mencari sesuatu yang baru itu tadi merah, kuning, hijau di langit yang biru itu harus disesuaikan dengan kekinian. Saat ini yang dibutuhkan apa, saat ini yang lagi booming apa, itulah yang kita inovasikan dalam penelitian kita. Kemudian kemarin juga kita sudah memastikan bahwa kita jangan bingung judulnya apa, tetapi penelitian yang kita lakukan harapannya didasarkan atas masalah yang ada. Jadi pastikan dulu observasi agar kalau bahasa teman saya itu kosongkan pikiran dulu. Jadi lihat apa yang ada di lapangan, dari lapangan itu baru kita mengambil tindakan masalah apa yang akan diambil untuk diselesaikan. Kemudian solusinya ya tadi karena kita S2 tesis, maka sebisa mungkin solusinya itu ada bau-bau inovasi dan kekinian. Baru metode atau alat yang digunakan mengikuti. Setelah beres, kemudian langkah selanjutnya kemarin adalah kita membuat bab 1. Apa yang harus ada di bab 1 kemarin sudah kita bahas juga. Yang harus ada di bab 1 adalah ternyata tidak di file ini, yaitu ada 3 aspek. Kalau versi Pak Budi kemarin ada 4 aspek gitu ya. Hakikat atau esensinya sama. Yang pertama adalah apa yang harus dibahas di latar belakang itu idealnya, atau bahasa Pak Budi itu apa yang seharusnya terjadi gitu ya. Idealnya itu seperti apa sih? Proses pembelajaran di SD, implementasi karakter di SD itu harusnya seperti apa sih? Idealnya disampaikan, boleh bersumber dari undang-undang, boleh dari kurikulum, dari peraturan, dan lain sebagainya. Kemudian setelah membahas idealnya apa, baru dibahas terkait dengan solusi masalah yang ada gitu ya. Kenyataan di lapangan nggak seperti itu gitu ya. Kenyataan yang ada seperti apa? Bisa dikembangkan melalui observasi, bisa dikembangkan melalui need assessment atau analisis kebutuhan, wawancara, dan lain sebagainya. Baru yang ketiga adalah terkait dengan solusi yang ditawarkan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Nah, sekarang kita akan berlanjut ke apa yang harus ada di bab 2 atau kajian pustaka. Apa yang harus ada di bab 2 atau di kajian pustaka, seperti yang kemarin kita sampaikan, pastinya nanti dari tesis teman yang satu dengan teman yang lainnya pasti akan berbeda. Karena metode yang digunakan dari teman satu dan teman lainnya itu berbeda. Sehingga kajian pustakaku isinya harus ada apa saja, silahkan nanti dicermati kembali buku pedoman penyusunan tesis, khususnya mulai halaman 24. Kalau penelitianku kualitatif, maka di kajian pustaka harus ada 3 aspek, yaitu kajian teori, kajian penelitian yang relevan, dan pertanyaan penelitian. Kalau penelitianku pengembangan, itu tidak hanya 3 aspek, di halaman 24 dilanjutkan, yaitu harus selain kajian teori, selain penelitian yang relevan, juga harus dilengkapi dengan kerangka berpikir dan pertanyaan penelitian. Penelitianku bukan kualitatif, bukan juga pengembangan, tapi penelitianku kuantitatif.
eksperimen, banyak ya juga ya yang mengambil pengaruh gitu ya. Maka apa yang harus ada di kajian pustaka atau bab 2-nya? Maka bisa dilihat di halaman 30. Yaitu ada kajian teori, ada penelitian yang relevan, ada kerangka berpikir. Nah, ini yang membedakan dengan yang lainnya, harus ada hipotesis atau dugaan sementara penelitiannya karena kuantitatif. Jadi dugaan sementaranya ada pengaruh enggak ya? Itu dituliskan di bab 2. Ternyata penelitianku adalah penelitian mixed method, campuran antara kuantitatif dan kualitatif. Maka apa yang harus ada di bab 2 bisa dilihat di halaman 31 sampai 32. Yaitu ada kajian teori, ada kajian hasil penelitian yang relevan, ada kerangka berpikir, dan hipotesis. Seperti yang sudah kemarin ya. Jadi penelitian mixed method itu gabungan apa yang harus ada di kuantitatif dan yang harus ada di kualitatif. Aku nggak meneliti itu, tetapi penelitianku adalah penelitian tindakan institusional. Jadi kalau biasanya di S1 itu PTK, ya, penelitian tindakan kelas, biasanya kalau di S2 itu lebih tinggi lagi, yaitu institusi, tidak hanya satu kelas gitu ya. Biasanya mungkin yang kepala sekolah familiar dengan PTS gitu ya. Penelitian tindakan sekolah. Nah, itu apa? Bolehkah? Boleh. Apa yang harus ada di kajian pustaka? Itu bisa dilihat di halaman 33. Yaitu kajian teori, hasil penelitian yang relevan. Nah, ini yang membedakan rancangan pemecahan permasalahan, dan yang keempat adalah pertanyaan penelitian. Aku enggak juga penelitian tindakan institusional, tapi penelitianku evaluatif. Maka silahkan diikuti sesuai yang ada di halaman 35 dan selanjutnya. Kemudian kemarin sudah ada teman-teman juga yang mencoba membuat proposal gitu ya. Nah, bagaimana tata tulisnya, bagaimana tata kutipnya, itu semua juga diatur di pedoman penyusunan tesis ini. Misalkan saja tata tulisnya harus seperti apa, sudah terlihat ya, ada di halaman 37, kemudian menggunakan peraturan-peraturan lain seperti apa, batas tepi dan lain sebagainya. Seperti apa? Ada di halaman 38. Kemudian aku ngutipnya harus bagaimana nih? Pengutipan juga ada di halaman 42, 43, dan 44. Sehingga alangkah lebih baik sebelum menulis, dicek dulu yang dipakai, atau kalau bahasanya itu gaya selingkung gitu ya. Yang dipakai atau gaya selingkungnya Direktorat Pascasarjana UST kayak apa sih? Jangan-jangan berbeda dengan S1-ku kemarin gitu ya. Jangan-jangan berbeda dengan ketentuan misalkan yang sedang mengikuti PTK sesuai BKD, pasti berbeda. Maka dibaca dulu agar nanti tidak bahasa Jawanya Mindo Gaweni merubah sesuai dengan format. Oke, kalau kemarin kita sudah membahas di bab 1 ada apa saja, apa yang harus ada di latar belakang, apa yang harus ada di identifikasi masalah, gitu ya. Bagaimana merumuskan rumusan masalah dan lain sebagainya. Yuk kita belajar bareng hari ini tentang isi dari apa yang harus ada di bab 2. Yang harus ada di bab 2 pertama adalah landasan teori. Pasti sudah tidak asing lagi landasan teori yang harus disampaikan itu apa gitu ya. Landasan teori yang harus ada di bab 2 itu disesuaikan dengan variabel penelitian Bapak Ibu. Misalkan pengembangan perangkat pembelajaran berbasis pendidikan karakter untuk meningkatkan hasil belajar. Maka variabel terikatnya apa Bapak Ibu? Pengembangan perangkat pembelajaran berbasis pendidikan karakter untuk meningkatkan hasil belajar. Variabel terikatnya hasil belajar. Maka di kajian teori pastikan
ada teori tentang hasil belajar. Hasil belajar itu apa sih? Samakah dengan prestasi belajar? Sampaikan, hasil belajar adalah isinya teorinya, gitu ya. Kemudian macam-macam, cara mengukur, diambil semua teorinya, definisinya, konsep-konsepnya, kemudian nanti disintesiskan. Dari teori hasil belajar di atas, hasil belajar yang dimaksud pada penelitian ini adalah, nah, di situ misalkan tadi di bab 1 disampaikan pembatasan masalahnya mau sampai hasil belajar aspek kognitif saja, misalkan pengetahuan saja. Di bab 2 juga harus selaras. Selesai ngomong teori hasil belajar, di akhir sebelum masuk ke variabel selanjutnya diberi sintesis. Hasil belajar yang dimaksud pada penelitian ini adalah hasil belajar aspek pengetahuan. Jadi tidak hanya mengutip, tetapi selesai mengutip satu variabel diberikan sintesis, gitu ya. Oke, kemudian nanti kalau variabelku ada 2, hasil belajar dan motivasi belajar misalkan, maka pastikan variabel keduanya entah motivasi, entah yang lainnya misalkan kemampuan membaca dan lain sebagainya, itu juga pastikan definisinya, konsepnya itu dituliskan di landasan teori. Kemudian selain variabel terikat, aspek yang harus ada di landasan teori adalah variabel bebasnya. Misalkan tadi pengembangan perangkat pembelajaran. Dijelaskan apa sih perangkat pembelajaran? Apa saja manfaat pembelajaran? Apa saja macam-macam perangkat pembelajaran? Baru di akhir dijelaskan pembelajaran yang berbasis karakter itu seperti apa, diintegrasikan. Nah, variabel-variabel yang ada di judul itu pastikan semua ada di landasan teori. Tadi saya taruh di belakang, mumpung kita bahas landasan teori, buku panduan tesis halaman 20, di sana disebutkan, saat kita menuliskan landasan teori, ini di sini disebutkan selain penelitian yang relevan, selain kerangka berpikir, selain hipotesis atau pertanyaan penelitian, berarti kan landasan teori. Itu harus ada minimal 40 halaman. Tadi saya baca di halaman 20, saya pastikan lagi ya, benar ya. Panjang tulisan pada bagian ini minimal 40 halaman untuk tesis, tidak termasuk bagian penelitian yang relevan, kerangka pikir, dan hipotesis atau pertanyaan penelitian. 40 halaman ini isinya apa aja? Nah, di atas disebutkan. Ternyata saat kita menuliskan satu variabel, misalkan tadi hasil belajar, itu minimal ada 5 buku teks bahasa asing. Dan ada 10 artikel yang dipublikasi pada jurnal ilmiah. Karena kalau ngomong yang harus untuk dalam penulisan tesis, gitu ya, di sini disebutkan. Saya bacakan, bahan kajian untuk tesis juga harus berasal dari 5 buku teks bahasa asing setiap variabel dan minimal 10 artikel yang dipublikasi pada jurnal ilmiah untuk tesis. Jadi saat kita menulis tadi di landasan teori, hasil belajar adalah, motivasi adalah, perangkat pembelajaran adalah, perangkat pembelajaran berbasis pendidikan karakter adalah, berarti misalkan itu ada 4 variabel, maka 4 kali 5, 20 buku teks asing. 5 bahas tentang perangkat pembelajaran, 5 membahas pendidikan karakter, 5 membahas hasil belajar, dan 5 membahas motivasi. Terus cari 10 artikel yang dipublikasi pada jurnal ilmiah untuk melengkapi variabel-variabel yang ada. Oke, kemudian setelah landasan teori di bab 2 harus ada apa saja. Selain landasan teori, kita juga harus mencari
Berarti bisa dua sekali mendayung, 2-3 pulau terlampaui ya. Saat menuliskan 10 artikel, nanti juga bisa sekaligus menganalisis yang harus disesuaikan dengan kajian hasil penelitian yang relevan. Karena pastinya saat kita mencari tadi untuk variabel hasil penelitian, artikel yang sudah dipublikasi, itu juga relevan dengan isinya di kajian hasil penelitian. Namun alangkah lebih baik kalau lebih banyak gitu ya. Tadi di sana udah 10, aku ingin beda yang ada di kajian penelitian yang relevan, itu juga sangat diperbolehkan. Apa yang harus ada di kajian hasil penelitian yang relevan? Kita mencari penelitian-penelitian terdahulu yang satu tema gitu. Ada nggak sih orang yang udah pernah mengembangkan perangkat pembelajaran berbasis karakter? Nah, kita baca, kemudian kita analisis kira-kira mirip nggak ya dengan apa yang kita lakukan. Nah, sebisa mungkin kalau sudah ada, biasanya itu tidak boleh dilakukan. Pernah ada ya saat menguji itu di kajian penelitian yang relevan ada sama persis judulnya. Pengembangan perangkat pembelajaran berbasis pendidikan karakter untuk meningkatkan hasil belajar. Judul kita sama, pasti sama penguji ditanya. Terus apa yang membedakan penelitianmu dengan penelitian yang orang ini sudah lakukan gitu ya. Nah, biasanya ada kebaruan itu. Jadi sekaligus di sini juga melihat kesamaan dan perbedaan dari penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian yang sudah dilakukan oleh orang lain. Bisa jadi melengkapi, bisa jadi mengevaluasi, ternyata penelitian itu masih kurang, ternyata penelitian itu masih ada kelemahan dan lain sebagainya. Penelitian ini akan mencoba mengembangkan yang lebih komprehensif, yang lebih inovatif dan lain sebagainya, nanti dikupas di kajian hasil penelitian yang relevan. Setelah sudah lengkap, landasan teoriku sudah ada, kajian hasil penelitian yang relevan sudah ada. Kemudian di bab 2 dilengkapi dengan kerangka berpikir. Kerangka berpikir ini isinya adalah ya kerangka yang dijadikan landasan kita melakukan penelitian. Jadi misalkan tadi pengembangan perangkat pembelajaran berbasis pendidikan karakter untuk meningkatkan hasil belajar misalkan. Ya di kerangka berpikir itu dikasih pemaparan atau penjelasan kenapa hasil belajar itu perlu ditingkatkan. Pastikan pengembangan perangkat pembelajaran berbasis karakter itu adalah solusi atau obat yang paling tepat untuk menyelesaikan masalah hasil belajar. Di datanya mana? Apa ya? Logikanya kalau itu benar-benar obat yang paling tepat itu apa? Itu dijelaskan di kerangka berpikir, sehingga kerangka berpikir itu lebih kepada memastikan ke pembaca apa yang aku lakukan itu udah benar loh, sesuai sama masalah dengan solusi yang kuberikan. Alasannya ABCD itu di kerangka berpikir. Kemudian jika penelitiannya adalah kuantitatif, maka diberikan hipotesis atau dugaan sementara hasil penelitian. Misalkan pengaruh motivasi guru atau kemarin apa ya, pengaruh kinerja guru terhadap hasil belajar anak misalkan. Nah, berarti diduga gitu ya, diduga kinerja guru sangat berpengaruh pada hasil belajar gitu ya, hasil belajar siswa. Nah, sedangkan kalau melakukan penelitian kualitatif atau R&D atau pengembangan, maka dilengkapi dengan pertanyaan-pertanyaan penelitian. Apa isi pertanyaan penelitian? Pertanyaan penelitian itu tidak sama dengan rumusan masalah, tetapi pertanyaan penelitian adalah pertanyaan-pertanyaan yang bisa dijawab melalui penelitian itu, tetapi jabaran dari rumusan masalah. Misalkan tadi rumusan masalahnya bagaimana karakteristik perangkat pembelajaran, maka bisa dijelentrehkan, bisa dijabarkan, berarti RPP yang berbasis pendidikan karakter yang kayak apa? Bahan ajar yang berbasis pendidikan karakter yang seperti apa?
bagaimanakah penilaian yang bisa menilai pendidikan karakter atau sikap, itu diturunkan dari rumusan masalah. Dan pastikan di buku pedoman juga bisa teman-teman membaca pertanyaan penelitian ini inline, enggak terus kemudian melompat dari tema yang sudah ada di judul kita. Jadi harus dalam satu rel. Ngomongin perangkat pembelajaran ya cukuplah membahas perangkat pembelajaran, nggak usah ngomongin manajemen sekolah misalkan gitu ya. Itu harus inline dengan dengan teori atau tema yang kita ambil dalam judulnya. Terus saat kita mengisi atau melengkapi bab 2 ini harus ada landasan teori, kajian penelitian yang relevan, kerangka berpikir, hipotesis atau pertanyaan. Beberapa hal yang perlu Bapak Ibu pertimbangkan dalam melengkapi bab 2 ini adalah seperti yang sudah saya sampaikan. Sebisa mungkin kita memparafrase teori yang kita ambil untuk meminimalisir plagiasi. Sepertinya kemarin saya sudah sampaikan, saya ingatkan kembali caranya gimana. Caranya jangan plek-jiplek sama bukunya. Jadi misalkan saya mau mengutip di sini. Saya mau mengutip tentang daftar pustaka adalah gitu ya. Jangan sampai buku ini dijejer sama Word yang sedang kita ketik. Kalau caranya seperti itu, pasti plagiasinya akan tinggi. Tapi caranya kita baca sendiri dulu. Daftar pustaka adalah, misalkan ya, harus sistem apa, dengan mengisi apa yang sudah disadur. Ini sudah aku paham apa isinya yang harus dituliskan. Daftar pustaka adalah, ini ditutup, terus kita nulis dengan versi kita. Jadi daftar pustaka adalah rangkuman daftar yang harus ada dari landasan teori. Pasti berbeda dengan tadi yang dibuka. Tapi kalau dijejer, mesti kita ketagihan nyontok plek-jiplek dari apa yang ada di buku atau jurnal. Sama kalau mau nyari di jurnal pakai soft file gitu, ya dibuka dulu, saat mau balik ke Word jangan dijejerkan dengan PDF-nya yang dari jurnal, tapi itu kita tutup dulu, tahu apa isinya, esensi yang mau kita kutip, baru kita tuliskan. Untuk menghindari apa ya keinginan kita untuk menyamakan persis dengan apa yang kita baca. Terus selain yang tadi disampaikan oleh Bu Buman gitu ya, harus buku 5 teks bahasa asing, harus 10 artikel. Pastikan apa yang kita tulis itu buku-buku yang digunakan adalah karya-karya yang diterbitkan maksimal 10 tahun terakhir. Terus misalkan aku kan mau meneliti Ki Hajar nulisnya 1922, boleh enggak? Kecuali buku, kalau kita sebut dulu ya buku babon gitu ya. Buku babon kita mau mengutip Likona, kita mau mengutip Ki Hajar. Kalau memang kita punya sumbernya dan sekarang tidak ada lagi yang baru, itu baru boleh. Tetapi kalau hanya sekedar pengertian perangkat pembelajaran adalah hasil belajar adalah gitu ya, maka gunakan sumber-sumber yang terbitannya 10 tahun terakhir. Kemudian bisa bersumber dari manapun, karena di sini ada sudah dibilang pakai buku asing 5, pakai 10 artikel publikasi, ya kita ambil dulu dari yang harus ada, baru nanti kita lengkapi boleh dengan kamus, buku versi bahasa Indonesia, proceeding, dan lain sebagainya. Kemudian masih banyak beberapa yang kadang menggunakan blog tanpa kita tahu yang nulis blog itu siapa gitu ya. Bisa jadi yang nulis blog itu anak-anak SMP yang lagi belajar blog. Maka handout dan blog atau sumbernya dari blog itu tidak dapat digunakan sebagai sumber referensi dengan alasan apa yang dituliskan di handout dan blog itu belum mengalami uji publik dan melalui kegiatan publikasi yang ilmiah gitu ya. Atau bahasanya itu yang nulis di blog itu tidak bisa dipertanggungjawabkan apa yang dia tulis, sehingga kalau bisa kalau memang nyari di internet dari web yang benar-benar dipercaya baru boleh, misalkan webnya Kemenristek, webnya Kemendikbud dan lain sebagainya, itu baru boleh. Tapi kalau dari blog
blog, misal blog belajar.com. Nah, yang buat siapa nggak tahu itu sebisa mungkin jangan digunakan. Kemudian tadi sudah kita sampaikan di landasan teori bahwa saat kita mengutip itu tidak hanya nempel-nempelkan apa yang ada di buku, apa yang ada di artikel gitu ya. Tetapi setelah ditempel gitu tidak hanya mengutip, apa yang sudah kita tempel, apa yang sudah kita kutip itu dibahas, dianalisis dan disintesiskan. Jadi nggak selamanya apa yang kita kutip itu digunakan semua dalam penelitian kita, tetapi nanti dianalisis. Misalkan karakter itu kan ada 18 gitu ya, 18 nilai karakter. Dianalisis yang sesuai sama perangkat yang kubuat itu hanya 3, disampaikanlah di teori tadi pendidikan karakter. Karakter yang dimaksud pada penelitian ini adalah 3 karakter utama, yaitu apa gitu dijelaskan, disintesiskan setiap subvariabel. Apa pentingnya yang dituliskan di landasan teori? Apa yang dituliskan atau teori yang dituliskan di landasan teori itu sangat penting karena juga mendasari nanti kisi-kisi yang akan dibuat di bab 3. Jadi saat kita membuat kisi-kisi misalkan tadi pengembangan perangkat pembelajaran berbasis pendidikan karakter. Kalau di pengembangan maka perangkat itu akan divalidasi. Validasi itu membutuhkan instrumen. Nah, instrumen validasi itu sumbernya adalah kisi-kisi. Nah, kisi-kisinya caranya buatnya apa? Dasarnya adalah yang ada di bab 2. Jadi misalkan tadi di bab 2 kan ngomongin tentang perangkat pembelajaran. Nanti di sana ada yang disampaikan. Perangkat pembelajaran yang ideal adalah A, B, C, D. Lah teori ini yang nanti akan diturunkan menjadi kisi-kisi. Jadi perangkat yang aku buat udah ideal belum? Cara ngukurnya sesuai dengan teori yang ada. Jadi teori ini adalah dasar kita bergerak ke step selanjutnya di penelitian. Jadi menjadikan dasar langkah yang akan kita lakukan dalam penelitian selanjutnya. Sehingga itu tadi berhati-hatilah saat kita mengambil teori. Jangan sampai teori yang kita gunakan itu salah dan kurang tepat gitu ya. Maka harus ada sumber yang terpercaya. Yang kita ambil itu adalah tulisan-tulisan yang terpercaya agar kisi-kisinya nggak salah. Karena nanti data kita valid juga tergantung kisi-kisinya. Nah, mungkin sekarang masih bingung maksudnya kisi-kisi apa, instrumen apa, karena nanti kita juga akan dibahas di bab 3. Nah, sementara kita sampaikan dulu bab 2, minggu depan kita perkuat lagi, atau nanti jika masih ada waktu, kita perkuat lagi apa sih yang harus ada di bab 2. Maaf, bab 3. Oke, selanjutnya itu hanya pengantar, pastikan apa yang harus ada di bab 2. Selanjutnya Bu Anik ya sudah akan mempresentasikan proposal yang sudah beliau buat, tadi sudah bab 1 sampai bab 3. Nanti setelah Bu Anik mempresentasikan, kita kritisi bersama, kita diskusikan bersama untuk proposal Bu Anik yang lebih baik. Atau sebelum Bu Anik ingin menyampaikan dari apa yang saya sampaikan, ada pertanyaan terlebih dahulu, kami persilahkan. Ya, silahkan Bu Endang. Ya, izin bertanya, Bu. Kan tadi diminta untuk mengumpulkan masing-masing 5 buku asing gitu ya, Bu. Nah, itu kalau saya cari di misalnya untuk profil pelajar Pancasila sendiri, untuk buku di Indonesia aja kesulitan. Nah, kalau di luar itu nyarinya bagaimana, Bu? Oke, Bu Endang. Misalkan profil pelajar Pancasila, isinya adalah 6 elemen yang harus diperhatikan pada nilai-nilai yang harus ditekankan pada Pancasila. Jelentrehan dari profil pelajar Pancasila lah, nggak jauh dari pendidikan karakter. Maka kita bisa ngambil dari buku pendidikan karakter. Saat kita bahas tentang gotong royong, saat kita bahas tentang kreatif, yang itu adalah 6 elemen dari nilai pelajar Pancasila,
ngomong kreatif adalah ambil dari buku asing, nggak mungkin ya kalau buku kreatif itu nggak ada di buku asing gitu, Bu. Jadi misalkan mau ngomongin tentang berkebinekaan global. Kebinekaan global ki opo, caranya itu seperti apa, ambil. Jadi nggak kemudian utuh profil pelajar Pancasila adalah, tetapi apa yang ada di dalamnya bisa kita integrasikan. Termasuk juga misalkan ada ya di kelas lain itu benar-benar mengembangkan dolanan anak, tapi dolanan anak itu sama sekali belum ada. Judulnya itu dolanan anaknya itu estafet kain sarung. Nah, estafet kain sarung itu dia yang buat. Terus aku buat gimana dong kajian pustakanya yang belum ada yang meneliti. Maka di atasnya itu termasuk dalam apa sih? Dolanan anak. Nah, esensi dolanan anak di SD itu harus pembelajarannya dengan permainan. Nah, berarti kan bahasa asingnya ya bagaimana pembelajaran di SD yang dikemas melalui permainan. Jadi apa ya? Tidak harus plek-jiplek dengan nama variabelnya gitu Bu Endang. Tapi lebih kepada kalau di internasional ini tuh versi apa sih gitu, nanti kita bisa ikutkan gitu. Bisa dipahami Bu Endang? Oke, bisa Bu. Terima kasih Bu. Oke, yang lainnya silahkan. Oh ya, silahkan Bu Nurul. Itu kita memang harus pegang bukunya atau kita bisa googling atau e-book atau kita hanya bisa mengutip atau memfotokopi atau apa yang ada yang kita butuhkan di situnya, atau memang kita harus benar-benar pegang buku itu untuk teks ini, seperti itu. Oke, ya, terima kasih Bu Nurul. Ya, sekarang apa ya modelnya itu kan berbasis IT ya, Internet of Things, IoT gitu ya. Sehingga nggak harus Bu, masa kita karena buku-buku luar negeri mahal ya, satunya bisa 500.000, 700.000. Jadi cukup kita punya soft file-nya saja itu sudah cukup Bu Nurul. Jadi misalkan e-book-nya boleh, kemudian kita download biasanya ya ada buku-buku gratis dari Perpusnas, itu juga sangat diperbolehkan. Nggak perlu marketin lagi, Bu Nurul, nggak perlu beli online. Nanti bangkrut dong 10 kali 5 kali berapa itu. Ya, jadi cukup soft file-nya, tapi pastikan saja kalau apa yang kita kutip itu bukunya memang ada dan itu ada di sana. Itu kan sekarang secara apa ya teknologi itu kan langsung bisa juga kan melalui Google Scholar dan lain sebagainya. Yang penting terlacak gitu menurun. Oke, yang lainnya silahkan. Ya, jika belum, sebetulnya ada dua ya yang harus hari ini presentasi, ada Bu Nurul dan Bu Ani gitu. Bu Nurul baru mengumpulkan bab 1, lah yang lengkap itu Bu Ani, jadi Bu Ani dulu gitu ya, biar nanti kita bisa ada gambaran seperti apa. Wah ini jangan diikuti ya Bu Nurul ya, ini dimundurkan berkali-kali ini. Besok kalau minta seperti Bu Nurul semua, udah mau UAS kita belum selesai. Ya, ini ada superhero-nya Bu Nurul, yang menyelamatkan Bu Nurul itu Bu Ani. Sehingga Bu Ani silahkan untuk presentasi terlebih dahulu, nanti setelah Bu Ani presentasi secara garis besarnya seperti apa, kita diskusikan bersama. Monggo Bu Ani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan untuk saya. Sebenarnya kalau Bu Ana ngendiko lengkap sekali itu jauh sekali. Seperti saya matur Bu Ana, walaupun sudah ada yang bab 1-nya tadi acak adul Bu isinya Bu. Ya, ini share screen ya Bu. Iya Bu, share screen, tapi disampaikan garis besarnya saja. Saya sudah jadikan co-host, nanti secara spesifik kita diskusikan. Sudah terlihat Bu? Sudah Bu Ani. Ya. Sebenarnya itu judul awal saya itu kan fokusnya ke bahasa Indonesia ya Bu, tapi karena melalui hibah kemarin itu
diglobalkan malah jadi keterampilan berbahasa. Jadi pengembangan media e-book sigil, tapi ada berbasis karakternya. Itu untuk pembelajaran untuk meningkatkan keterampilan berbahasa. Jadi seperti itu. Ini saya awalnya membahas tentang pendidikan dulu, kemudian ini idealnya pendidikan itu seperti ini dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Ini tujuannya bahwasanya pendidikan itu usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Nah, salah satu cara pembelajaran kegiatan pendidikan itu adalah dengan pembelajaran. Pembelajaran dilakukan dengan jenjangnya masing-masing, yaitu pendidikan dasar, menengah, dan juga atas. Dan kita fokus di SD, yaitu pembelajaran di sini kita fokuskan ke pembelajaran bahasa, karena mengingat bahasa itu begitu pentingnya, apalagi di dalam dunia pendidikan, bahasa itu digunakan sebagai bahasa pengantar, semuanya memakai bahasa Indonesia. Jadi bisa dibilang bahasa Indonesia itu adalah mata pelajaran yang pokok untuk di SD. Nah, di sini saya juga mengutip ada beberapa pentingnya pembelajaran bahasa, itu menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Di sini juga saya tuliskan pentingnya pembinaan bahasa Indonesia, kemudian bahasa Indonesia di sekolah juga saya ungkapkan di sini bagaimana pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dan tujuannya. Setelah itu berangkat dari situ saya mengidentifikasi masalah yang ada di sekolah saya, terutama di kelas saya, itu dari di sini berdasarkan hasil observasi saya. Awalnya kan saya memilih membaca ya Bu, itu karena siswa saya itu kalau membaca pemahaman, apalagi untuk menentukan ide pokok dan sebagainya, itu kesulitan sekali. Kadang-kadang yang ditulis benar-benar kalimat yang ada di situ tanpa memahami. Biasanya itu Bu, ide pokoknya yang ada di awal kalimat, biasanya langsung ditulis begitu karena anak-anak juga kurang tertarik kalau membaca paragraf yang begitu panjang. Jadi gurdi kok depannya gitu. Biasanya siswa saya itu seperti itu. Nah, kemudian saya berpikir karena sekarang juga di masa pandemi anak-anak sering daring luring, kadang daring luring, gimana ya kalau kita buat e-book gitu loh, e-book gitu untuk anak-anak. Karena di rumah kan anak-anak ternyata kelas saya itu semuanya anak kadang sebagian besar memegang HP ketika di rumah. Jadi untuk UAS, UTS itu pun kalau di sekolah mereka malah menawarkan diri, Bu, nanti PTS-nya kita pakai anu aja ya Bu, pakai Google Form. Bilangnya seperti itu ya. Saya alhamdulillah ngirit kertas, saya bilangnya juga seperti itu. Ngirit kertas dan saya koreksinya juga enak. Jadi untuk PTS pun di tempat kami itu memakai Google Form. Jadi dengan begini saya berarti berpikiran, oh berarti kita membuat media e-book itu nanti akan berhasil gitu lah. Kemarin juga saya dapat tugas ikut penyusunan proposal PTK baru diklat, Bu. Saya juga ambil e-book sigil ini. Saya memakai e-book sigil, tetapi kan saya baru tahap belajar, belum mengembangkan yang ternyata juga anak-anak sudah mulai. Oh ternyata kok yang ngono tuh Bu e-book itu, begitu loh kayak saya uji cobakan. Tapi kalau di sekolah kan anak-anak dilarang membawa HP kecuali ada instruksi, begitulah. Jadi kemarin saya tayangkan dengan proyektor itu ternyata anak-anak bisa menangkapnya itu lebih mudah untuk menentukan ide pokoknya itu kita terangkan begini loh mencari ide pokoknya itu. Ternyata anak-anak bisa mengikuti Bu. Dari hasil siklus pertama kemarin itu alhamdulillah anak-anak sudah meningkat cara pemahaman, hasil pemahaman membacanya itu sudah lebih baik begitu. Nah, berangkat dari situ saya juga ternyata setelah itu
oh kok ini kemarin fokusnya ternyata tidak hanya ke membaca. Jadi saya anak-anak setelah mencari ide pokoknya kemarin saya minta untuk mempresentasikan apa yang mereka dapatkan dari kegiatan membacanya itu. Nah, ini ternyata untuk melatih keterampilan berbicaranya juga, Bu. Ternyata anak-anak bisa berbicara di depan itu walaupun masih belum sebagus ya, tapi agak lumayan daripada biasanya terus ngomongnya sedikit terus sama menunduk gitu cepet-cepet. Itu kemarin sudah lumayan baik hasilnya untuk 2 kali pertemuan kemarin saya sudah coba, Bu. Nih. Nah, terus kemudian dari masalah membaca, menulis, mendengarkan, berbicara tadi saya identifikasi masalahnya yang saya dapatkan di kelas saya itu seperti ini, Bu. Jadi anak-anak itu kesulitan yang pertama itu menyimak karena anak-anak yang menyimak lama-lama itu biasanya bosan. Terus mereka itu apa ya? Kayak tidak ada motivasi dalam dirinya untuk apa yang akan saya dapatkan dari kegiatan menyimak, membaca. Jadi anak-anak beda dengan kalau kegiatan mata pelajaran lain yang praktek gitu loh, Bu. Kalau bahasa itu seperti mereka itu anggapannya membosankan. Nah, dari masalah-masalah itu kemudian saya tuliskan di sini anak tidak percaya diri ketika berbicara, terus kemudian kalau menulis itu kemampuan untuk pemilihan katanya, menggunakan kalimat yang benar itu juga kesulitan. Kemudian karena saya mengambil judulnya itu berbasis karakter juga, itu karena saya melihat perilaku anak-anak setiap harinya itu ada sedikit menyeleweng. Jadi saya nanti ingin kalau kemarin di PTK saya itu teksnya non fiksi, saya nanti akan ambilnya teks fiksi karena nanti akan saya hubungkan dengan pendidikan karakter di sini. Kemudian selain dari faktor anak-anak, ternyata saya juga koreksi saya sendiri, Bu. Ternyata setiap pembelajaran itu saya juga penyiapan medianya itu juga kurang. Tetapi karena masalah yang begitu banyak ini, saya coba untuk membatasi masalah yang akan saya teliti saja, yaitu di sini saya membatasi hanya pada materi teks fiksi, siswanya hanya kelas 4, medianya menggunakan e-book Sigil, kemudian saya akan mengintegrasikan pendidikan karakter, dan nanti penilaian itu semuanya akan dinilai dari aspek kognitif, afektif, dan juga psikomotorik. Nah, di sini rumusan masalahnya yaitu saya akan bagaimana toh nanti menyiapkan dan mengembangkan media e-book Sigil itu dalam pembelajaran bahasa Indonesia khususnya di kelas 4 sekolah dasar, kemudian apakah layak tidaknya, kemudian apakah bagaimana efektivitasnya. Tujuan berarti nanti mendeskripsikan, menguji kelayakan dan efektivitas, dan spesifikasinya dari produk yang dikembangkan, e-booknya itu untuk pembelajaran mata pelajaran bahasa Indonesia di SD kelas 4, kemudian dirancang secara mandiri berbasis digital, kemudian bisa diakses dengan handphone ataupun laptop, lebih menarik daripada dengan buku manual biasa, buku cetak, karena nanti bisa dilengkapi dengan gambar-gambar dan videonya. Kemudian sasaran produknya yaitu siswa kelas 4 SD. Manfaatnya tidak perlu saya jabarkan ya, Bu, di sini, Bu. Ya, cukup. Kemudian uji cobanya itu nanti untuk kelas 4 berarti nanti saya menggunakan nanti kan prosedur penelitiannya akan saya jelaskan kemudian. Di kajian pustaka ini kemarin hanya sedikit yang ikut hibah kemarin, Bu, belum sempat saya tambahi. Itu yang pertama tentang media e-book. Nah, nanti di sini itu apakah saya itu perlu menjabarkan sendiri-sendiri, Bu? Saya beri poin misalkan apa itu media, apa itu e-book, apa itu Sigil gitu, tidak buat atau cukup seperti ini terus saya yang penting penjelasannya detail begitu atau bagaimana, Bu, ya ini ya nanti tolong nanti dikoreksi ya, Bu. Kemudian keterampilan berbahasa di sini menyangkut 4 aspek,
saya di sini juga bingung kemarin kalau Bu Ati itu ngendikannya minta yang kurikulum baru, paradigma baru itu yang kita sudah 4 Bu, keterampilan berbahasanya atau cukup 6 atau cukup 4 saja begitu. Kemudian yang terakhir kajian pustakanya tentang pendidikan karakter di sekolah dasar. Ini saya jabarkan baru sedikit sekali. Kemudian kajian penelitian yang relevan itu saya mengambil yang pengembangan media e-book semuanya, tetapi di sini ada yang untuk SMK, untuk SMP begitu Bu. Jadi yang untuk SD 1 di sini, tetapi yang dikembangkan itu untuk mata pelajaran berbeda. Seperti itu mungkin boleh ya Bu Ana, kan tidak sama persis. Ini baru 4. Apakah saya juga perlu menambahkan list di sini sampai 10 tadi Bu Ana? Nanti mohon penjelasannya. Kemudian kerangka berpikirnya seperti ini dari permasalahan, kemudian saya mengembangkan media e-book, kemudian saya kaitkan dengan mata pelajaran bahasa Indonesia, kemudian jika produk ini sudah valid, kemudian akan diuji cobakan, kemudian setelah uji coba ini nanti akan kita bisa menentukan layak tidaknya, kemudian setelah itu jika sudah layak berarti kita menghasilkan e-book yang bisa digunakan untuk pembelajaran bahasa Indonesia di kelas 4. Nah, di sini maaf kok, tadi saya setelah Bu Ana menjelaskan ternyata itu pertanyaan penelitian tidak seperti ini. Kalau ini sama persis yang tadi Bu yang identifikasi masalah, maaf Bu Ana tadi belum jelas. Seperti saya matur tadi pagi Bu, pertanyaan penelitian saya belum, ternyata ini juga setelah saya menulisnya ternyata juga salah Bu, maaf. Nanti saya benahi kembali. Kemudian ini metode penelitiannya kan kemarin saya menggunakan yang work and hal ini ya Bu, tapi saya mikirnya itu kalau ini itu saya membaca 3 buku itu kan ada 10 langkah Bu, tetapi sama Bu Banun kemarin itu dibagi menjadi 3 seperti ini lah, saya bingung nanti mohon solusinya Bu, petunjuknya ini sebaiknya saya gimana kalau saya baca-baca di buku itu semuanya ini 10 begini Bu, 10 langkah untuk pengembangan R&D yang work and goal ini seperti ini. Saya juga menjabarkannya seperti ini, ada 10 tahapan, yaitu dari pencarian pengumpulan data, kemudian merencanakan, setelah itu mengembangkan produk awal, diuji cobakan, kemudian nanti ada revisi uji coba, terus kemudian uji coba di lapangan utama, kemudian merevisi produk operasional, uji coba lapangan operasional, dan penyempurnaan produk akhir. Terus akhirnya nanti ada diseminasi dan implementasi. Di sini saya jabarkan sedikit-sedikit Bu. Kalau di bab 3 mungkin tidak ada syarat berapa halamannya Bu. Nanti bingung, paling mubeng-mubeng ceritanya nanti. Nah, ini kemudian prosedur pengembangan penelitiannya seperti ini, dari identifikasi masalah, kemudian pengumpulan materi, desain produk, validasi yang dilakukan oleh validasi ahli materi, ahli media, dan validasi guru, kemudian ada revisi desain, uji coba produk, revisi akhir, dan terakhir produk e-book layak digunakan. Kemudian desain uji coba produknya saya jelaskan sedikit. Ini subjek cobanya itu kemarin saya juga masih bingung Bu, saya hanya tiru-tiru ini mencoba. Kalau uji coba kelompok kecil itu kalau siswa saya itu 17 apakah 3, terus kemudian di uji coba terbatas itu 10, uji coba lapangan atau nanti mungkin dengan kelas lain, atau tapi kalau di sekolah lain nggak bisa ya Bu Ana, karena kan tadi sudah kita bilangnya di SD Baran 1, berarti mungkin hanya di satu sekolah. Dan nanti mohon petunjuk Bu Ana untuk uji coba kelompok kecil, uji coba terbatas, dan lapangan ini berapa yang bisa saya ambil. Kemudian teknik dan instrumen pengumpulan data, ini sekedar saya samakan di buku Bu Ana. Tapi saya juga belum begitu paham.
tadi hanya saya mikirnya yang penting saya ora podo jiblek nanti malah plagiasi saya saya juga takut Bu Ana kemarin cek plagiasi. Aduh ini wis ora paham nanti plagiasinya mesti banyak saya bilang. Nah, terus kemudian terakhir teknik analisis data ini penelitian ini mau deskriptif sesuai dengan prosedur pengembangan yang sudah dilakukan. Kemudian tahap awal pengembangan dengan pembuatan produk awal, kemudian divalidasi. Setelah itu, kemudian tahap selanjutnya penilaian oleh guru kelas, dan ketiga tahap tersebut kemudian direvisi. Terus akhirnya penilaian dalam penelitian pengembangan itu ditentukan oleh minimal B. Jadi jika hasil penilaian oleh ahli materi, ahli media, dan guru, serta kemenarikan oleh siswa, yang rata hasilnya adalah B, maka produk e-book Sigil ini berarti layak digunakan untuk pembelajaran bahasa Indonesia. Jauh sekali Bu Ana dari harapan Ibu atau mungkin dari kesempurnaan untuk proposal tesis. Mohon masukannya. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan untuk saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Anik atas presentasinya. Mungkin sebelum kami memberikan feedback dari apa yang sudah dipresentasikan Bu Anik, dari teman-teman adakah masukan untuk Bu Anik? Kami persilahkan terlebih dahulu. Wah, gak ono sing mani piye iki, Bu? Ya, baik. Mungkin nanti kita bersama memberikan diskusi bareng lah, memberikan masukan kepada teman-teman semua agar proposal Bu Anik bisa lebih baik dan teman-teman yang lain yang belum presentasi itu bisa belajar dari yang kita berikan feedback ke Bu Anik. Nah, ini juga mohon maaf Bu, mungkin merah-merahnya agak banyak ya. Oke, yang pertama karena harapannya yang di seminar proposal ini adalah sebetulnya ingin mempermudah Bapak Ibu bimbingan pertama gitu. Maka di sini saya tulisi lengkapi dengan halaman bagian depan seperti cover, lembar pengesahan dan lain sebagainya juga untuk mengetahui pembaca sebelum membaca isinya itu tahu judulnya apa. Sehingga nanti Bapak Ibu semua besok juga perlu melengkapi, ini hanya contoh ya, tapi belum bagus gitu. Masih ada beberapa yang perlu diperhatikan. Kelas A kemarin yang sudah presentasi, ini contohnya misalkan covernya itu dilengkapi. Kemudian saat kita menuliskan cover itu juga pastikan sesuai dengan format yang harus kita ikuti di pedoman. Di pedoman contoh cover itu ada di halaman 69. Kemudian setelah cover lengkapi dengan lembar persetujuan. Lembar persetujuan itu ada halaman 73. 69 dan 73. Misalkan saja ini juga kemarin masih ada beberapa penulisan yang kurang sesuai. Kemudian kami mintakan untuk disesuaikan. Nanti ini kami kirimkan cek halaman tadi berapa? 73 dan 69. 73. Oke. Jadi biar nanti lengkap ya, ada cover, kemudian ada halaman persetujuan meskipun belum disetujui, tetapi saat kita besok bimbingan itu sudah ada, siapa tahu langsung ACC proposal gitu, berarti di situ sudah langsung ditandatangani gitu. Kemudian karena ini belum ada daftar pustaka, saya tidak bisa memastikan yang ditulis di sini sudah ada belum ya di daftar pustaka. Maka Bapak Ibu yang lain besok entah akan mengirim bab 1 atau bab 2, dilengkapi dengan daftar pustaka dan pastikan semua yang dikutip itu sudah dituliskan di daftar pustaka. Ini yang ringan-ringan dulu. Kemudian sama seperti kita melihat seseorang gitu ya.
kalau kita melihat seseorang rapi gitu langsung terpukau, wah gitu ya. Begitu juga si pembaca. Si pembaca kalau kita melihat wah rapi, wah sesuai EYD itu apa ya, feeling mood-nya itu udah bagus duluan, sehingga sebisa mungkin saat kita akan melakukan pembimbingan itu kita memberikan itu yang setidaknya sudah maksimal yang kita berikan. Contohnya saja dalam penulisan EYD, misal huruf kapital gitu ya, penggunaan huruf kapital. Kapan saatnya penggunaan huruf kapital dilakukan? Misalkan dimulai dari kalimat pertama, nama orang, nama tempat. Lah kalau ini kan sepertinya kutipan langsung dari undang-undang gitu ya. Maka tidak perlu menggunakan huruf kapital. Kemudian semua kalimat pastikan diakhiri dengan tanda titik. Nah, hal-hal seperti itu biasanya yang kita lupakan. Nah, tapi biasanya bimbing itu ngelihat itu dulu. Jadi kayak tadi, meskipun ada istilah don't judge people from the cover gitu, tapi orang kadang lihat covernya dulu baru wow, baru ternyata gitu ya. Nah, ini kita lihat, kasih dulu yang apa ya, dilihat itu bagus gitu, biar nggak marah duluan atau biar moodnya bagus duluan saat membaca tulisan kita. Terus saat kita menulis gitu ya, EYD yang perlu selain tadi, selain huruf kapital, selain tanda baca, itu juga kita diingatkan kalau kita menulis itu pastikan satu paragraf terdiri dari satu ide pokok gitu ya. Sehingga pastikan di paragraf ini aku ngomong pendidikan aja. Oke, sip. Kita cek lagi lainnya. Di sini kita ngomongin apa ya? Ngomongin pembelajaran, tapi ini di bawahnya dicampur sama pendidikan dasar dan lain sebagainya gitu. Nanti kita pastikan lagi sudah satu ide pokok atau belum gitu ya. Sorry ya Bu ya, Bu Ane. Nggak apa-apa ya. Terima kasih sekali. Pokoknya yang membangun gitulah yang penting. Terus ini Bu Ani tidak, tapi kadang itu mahasiswa saat mengumpulkan itu bisa jadi satu paragraf itu bisa satu halaman gitu. Padahal cara membaca yang baik itu bernafas jika satu paragraf itu selesai. Nah, kalau satu paragraf itu satu halaman bisa jadi si pembaca sesak napas semua gitu ya, karena nggak bernapas. Maka kita jadilah penulis yang baik gitu, pastikan standar gitu ya penulisannya, jangan sampai satu paragraf satu halaman nanti kita jadi tersangka gitu ya, tersangka sesak napas gara-gara baca tulisan kita gitu, jangan sampai gitu. Ini enggak, cuman mengingatkan gitu ya. Terus tipe-tipe kekurang spasi dan lain sebagainya itu juga kalau saran saya sebelum melakukan pembimbingan pastikan itu kita minimalisir dulu gitu. Biar nanti kalau itu sudah lolos gitu biasanya langsung ke esensi. Tapi yang ringan-ringan seperti itu kita minimalisir dulu. Terus apalagi? Bentar. Ini yang tata tulis dulu, nanti kita bahas esensinya. Selain tanda baca, kemudian penggunaan huruf kapital, apa yang harus ada dalam paragraf, termasuk tadi ya paragrafnya harus satu ide pokok, kemudian paragraf tidak bisa terdiri dari satu kalimat, paragraf tidak bisa didahului dengan kata penghubung, itu juga perlu kita indahkan gitu. Nah, kemudian ini tata kutip ya. Tata kutip misalkan melatih keterampilan berbahasa berarti pula melatih keterampilan berpikir Dawson. Nah, kan berarti harusnya dalam kurung Dawson gitu ya. Dalam tarikan koma baru tahun dan halaman. Atau kalau seperti tadi dari atas gitu ya. Dawson memaparkan bahwa gitu. Jadi kalau mau dibuat di akhir maka nama jangan ikut jadi kalimat gitu. Kemudian konsistenkan penggunaan kata gitu. Di awal itu tadi sudah menggunakan siswa gitu. Kemudian di bawah itu di atas peserta didik gitu ya. Kemudian di bawah yang digunakan adalah siswa, kemudian di akhir lagi peserta didik. Nah, maka sebisa mungkin konsisten dalam menggunakan. Biasanya disesuaikan dengan judul. Misalkan di judul ada untuk meningkatkan keterampilan siswa, nah maka kita ikuti judul siswa. Tapi untuk meningkatkan keterampilan peserta didik, gitu, maka isinya nanti semua peserta didik.
Termasuk dalam kalau kita mau mengutip, yang dikutip itu pakainya peserta didik, aku pakainya siswa, ya nggak harus sama, kan kita bisa memparafrase. Maka kita juga bisa menggunakan kata yang kita gunakan pada penulisan kita. Termasuk pastikan apa yang kita tulis itu menggunakan kata baku. Bisa atau dapat, maka pilih dapat gitu ya, karena yang lebih baku dan lain sebagainya. Kemudian ini yang pernah saya juga semua berproses ya, termasuk saya juga pernah ya dikritisi kayak gini, ini ya termasuk kritikan yang dulu saya terima gitu ya saat kita ngomong seperti ini. Sulitan siswa dalam memahami siswane sopo, neng dira kabeh siswa kok ngono, nanti kamu ada sekolah-sekolah yang baik nggak terima. Nah maka harus dikasih tahu misalkan hasil observasi di mana menunjukkan bahwa gitu. Jadi kalau ngomong hasil observasi di Gunung Kidul gitu sekolahnya busum yang bagus gitu nggunaku sulit kok dianggap sulit semua gitu, harus data kita valid gitu. Jadi misalkan ngomong kesulitan siswa dalam memahami materi bahasa Indonesia dipicu beberapa hal. Siswa mana yang kesulitan memahami bahasa Indonesia disampaikan misalkan misal miring ada bedanya hasil observasi yang telah dilakukan pada di mana juga misalkan tadi kan atas sudah menyampaikan juga menunjukkan bahwa misal siswa kesulitan apa. Jadi jelas yang kesulitan itu siswanya Bu Ani, bukan siswanya Pak Budi gitu. Oh, yang kesulitan itu siswanya Bu Ani, bukan siswanya Bu Endang, itu jelas. Jadi siapa yang memiliki kesulitan di situ jelas. Nah, ini tadi di awal itu pakai siswa, kemudian di sini sudah berganti lagi peserta didik. Nah, itu perlu kita perhatikan. Selanjutnya kita juga perlu mengindahkan EYD, termasuk kita di EYD itu harus menghindari penggunaan kata hubung di awal paragraf, pada, untuk, sedangkan, dalam, dari, dan lain sebagainya. Jadi misalkan seperti ini bisa dibuat pembelajaran bahasa Indonesia dikembangkan dengan gitu misalkan. Boleh dirubah, yang penting pastikan kata hubungnya tidak digunakan di awal paragraf. Kemudian ini sudah masuk ke masalah gitu ya, disebutkan juga masalah ini didasarkan pada hasil observasi gitu. Nah, sini juga karena ini adalah penelitian ilmiah, harus dibuktikan kevalidan dan kebenarannya, maka kita juga harus memberikan data yang lengkap. Hasil observasi, kapan observasinya juga disampaikan. Misalkan berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan pada bulan, misalkan Februari, berarti selama 1 bulan gitu. Jadi untuk memperlihatkan bahwa observasi ini mendalam gitu, disampaikan saja pada bulan Februari, pada bulan Januari, pada pembelajaran bermuatan bahasa Indonesia, itu juga harus kita selaraskan dengan yang kita gunakan, karena kan di SD itu kan pembelajaran tematik, bahasa Indonesia tidak berdiri sendiri. Jangan mengatakan hanya pembelajaran bahasa Indonesia, nanti malah ditanya, lah berarti sekolahnya Ibu nggak pakai kurikulum 2013, kok nggak tematik? Disampaikan pembelajaran tematik bermuatan bahasa Indonesia. Benar-benar spesifik dan sudah memperlihatkan memang kita sudah melakukan sesuai dengan aturan yang ada. Kemudian ini sama dengan di atas, nggak semua siswanya memperoleh pemahaman yang nggak baik gitu ya. Nah ini disampaikan datanya dari mana, misalkan hasil observasi yang dilakukan juga menunjukkan bahwa gitu. Jadi berarti urutan isi dari hasil observasi yang dilakukan di bulan Januari tadi, hasilnya juga ini gitu. Itu perlu disampaikan biar data kita valid. Sampai kepada biasanya kita nggak mesti ya, kita nggak tahu nanti ketemu pengujinya yang seperti apa gitu. Ada juga beberapa penguji yang menanyakan mana bukti kalau anak-anaknya itu pemahamannya nggak bagus. Jadi kalau ada bukti fisik otentik itu juga sangat malah bagus gitu ya, mendukung kevalidan dari penelitian kita. Jadi ini tadi ngomong kesulitan, di bukti sulit, kalau bisa kita menunjukkan itu juga bagus. Gitu. Terus pemahamannya kurang baik, mana buktinya itu. Jadi misalkan tadi kemarin itu pas aku belum pakai e-book ini, siswanya itu kon maju izin.
kalau ada gambar benar-benar nunduk, izin kayak gitu, malu itu akan sangat lebih baik gitu ya. Jadi benar-benar langkah yang kita lakukan itu berbasis data, nggak sekedar apa ya omongan saja gitu. Tapi iki loh beneran kan, kon maju dadak sulit, suruh maju terus hadap bawah terus, ngomong kesulitan dan lain sebagainya. Sama dengan di atas, saat kita mengatakan data, hati-hatilah kita harus spesifik siswa mana gitu. Misalkan di sini siswa merasa tidak percaya diri dalam berbicara. Siswanya Bu Ria, wah pede banget ngomong lah. Berarti siswa yang mana nih yang kita maksud di penelitian ini? Itu harus spesifik. Misalkan tadi siswa di kelas 4 gitu ya. Gimana? Sebagai data. Kemudian di buku ini, sebentar saya lihat halaman pengutipan ya, tentang pengutipan di halaman 43, di sini saya tuliskan biar nggak lupa. Halaman 43 itu disebutkan bahwa pengutipan yang digunakan di Direktorat Sarjana UST itu pakainya nama akhirnya. Tadi di awal sudah gitu ya. Di sini harus konsisten, misalkan namanya Ina Magdalena, maka cukup Magdalena. Ana Fitratunisa, maka cukup Nisa. Maria Adventina Sunardiah, maka cukup Sunardiah. Nah, ini harus kita sesuaikan dengan aturan yang atau gaya selingkung yang kita anut gitu. Ini harus konsisten, kalau semuanya akhir semua. Karena ini dalam satu ST pun beda-beda. S1 harus nama lengkap, Ana Fitratunisa harus ditulis lengkap. Tapi ternyata di buku pedoman tesis itu cukup nama akhir, ya kita ikuti pedoman yang ada. Bu, izin bertanya Bu. Jika artikel itu nanti kita cukup menulis tahunnya saja, kutipan dari artikel atau gimana Bu? Nggak perlu ada halamannya ya Bu berarti? Oke. Nah, kita mengikuti gaya selingkung. Kemarin saya saat memasukkan ke Sinta 2 juga sama. Ternyata nggak harus ada halaman gitu ya. Nah, kita cek di halaman 43. Di sana itu disuruh ngasih halaman. Di sini sumber kutipan disesuaikan dengan nama belakang tanpa gelar, contoh Setiawan, 2018.2.113. Maka kalau kita tahu halamannya dan di situ ada halamannya, alangkah lebih baik halaman itu ditulis. Nah, berbeda cerita kalau aku sudah mau mulai nulis nih di artikel, mau masukkan ke jurnal A. Jurnal A maunya tanpa halaman. Nah, kita sesuaikan lagi dengan gaya selingkung yang diacu oleh jurnal tersebut. Itu Bu Ani. Jadi kita sesuaikan tadi yang Magdalena itu saya ngutipnya dari artikel Bu, yang Nah, di artikel ada halaman atau Bu? Oh, iya berarti tetap dicantumkan halaman ya Bu, walaupun artikel. Betul, tetap disampaikan halaman, kecuali kalau misalkan artikel itu tanpa halaman nggak perlu dituliskan, nggak apa-apa. Atau misalkan Bu Anik itu aku baca artikel itu, setelah selesai baca tak tutup, nggak tahu di halaman berapa, aku bahasakan dengan bahasaku sendiri tanpa halaman nggak apa-apa. Itu artinya dalam satu keseluruhan itu loh. Tapi kalau mengutipnya hanya yang ada di halaman 40 misalkan, ya dituliskan yang saat yang ada di halaman 40 gitu. Oke, kemudian ini masih sama-sama yang tadi. Kalau kita mau ngomong data gitu, datanya maka harus valid. Kapan sih observasinya? Jangan-jangan observasinya tahun lalu sekarang sudah tersolusikan. Jangan-jangan siswanya sudah berbeda atau sudah terobati permasalahan terkait keterampilan berbahasa, maka perlu disampaikan kapan nih aku ambil datanya ini. Terus kata hubung masih ada beberapa di bawah. Kemudian pastikan saat kita menuliskan bahasa asing juga dicetak miring gitu ya, karena tadi era society di atas pakai e-book, terus nanti di bawah bab 2 e-booknya sudah tidak miring lagi gitu, sudah nggak pusing, jadi nggak miring gitu ya. Jadi kalau kita menggunakan bahasa asing dimanapun, entah di bab 1 atau bab 2, maka dimiringkan. Sekarang esensi yang ada di bab 1. Kita pastikan apakah yang harus ada di bab 1 sudah terpenuhi semua.
Yang pertama adalah apa yang seharusnya terjadi atau idealnya gitu ya. Idealnya itu seperti apa gitu. Nah, Bu Anik di sini mencoba untuk menyampaikan dalam versi global dulu pembelajaran pendidikan secara ya. Pendidikan ini ada yang oke, kita teruskan dulu. Pendidikan secara keseluruhan gitu, baru ngomongin ke pembelajaran seperti yang tadi dijelaskan, baru ngomongin ke bahasa Indonesia, kemudian berbicara terkait dengan pembelajaran bahasa Indonesia yang seharusnya seperti apa. Kita cek dulu judulnya. Sebentar, saya nuliskan judulnya kalau nggak salah di bawah tadi. Untuk memastikan idealnya apa yang harus ditulis, solusinya apa yang harus ditulis, itu kita cek dulu judulnya, pengembangan media e-book Sigil dalam meningkatkan keterampilan berbahasa berbasis pendidikan karakter pada siswa kelas 4 SD. Nah, judulnya adalah berarti ada masalah di keterampilan berbahasa. Keterampilan bahasa itu adanya di bahasa Indonesia. Berarti ada masalah nih di pembelajaran bahasa Indonesia. Yang saya belum dengar, tujuan pembelajaran bahasa Indonesia di kurikulum 2013 sudah tersampaikan belum ya Bu ya? Sepertinya belum ya. Misalkan tadi saya coba juga bantu nyari gitu. Tapi ini belum bisa terbuka, yang baru bisa terbuka itu malah ada di tujuan pembelajaran bahasa Indonesia di KTSP. Saya cari yang di kurikulum 2013 belum ada. Jadi yang paling penting yang perlu disampaikan di idealnya itu ya tujuan pembelajaran di SD. Ngapain sih harus ada bahasa Indonesia di SD? Disampaikan tujuannya untuk ini loh, berkomunikasi, menghargai, memahami, menggunakan bahasa, menikmati dan memanfaatkan karya, menghargai dan mengembangkan sastra Indonesia. Nah, ini tujuannya. Tapi kenyataannya untuk berarti kalau keterampilan kan berarti berkomunikasi, tapi kenyataannya tujuan pertama ini belum tercapai. Masih belum diperhatikan dengan baik. Jadi dasarnya ngomongin masalah itu harapannya ini. Kenapa sih harus ada bahasa Indonesia itu disampaikan. Nah, ini jadul ya, 2006, nanti kalau bisa nyari, ini saya tadi coba nyari tapi belum bisa dibuka, tujuan pembelajaran bahasa Indonesia di SD. Oke, ini ada pertanyaan. Mengutip pernyataan ahli dalam buku atau artikel bagaimana? Misalkan, oke ya, jadi ini kan dalam-dalam gitu ya. Kalau bisa sih dihindari, karena sama kalau kita ngerumpi gitu ya. Saya ngerumpi sama Bu Maria, ngerumpinya satu kalimat gitu. Nanti bisa sampai ke Bu Dwi itu bisa tambah 10 kalimat gitu. Begitu juga saat kita ngutip di buku gitu. Kalau bisa langsung dari sumbernya, bisa jadi saat kita sudah ngambil di buku ke-10 gitu ya. Ada yang dikurangi, ada yang ditambah, dan lain sebagainya. Namun jika saking terpaksanya pakai dalam-dalam seperti itu, maka pengutipannya itu misalkan dengan kalimat gitu ya, misal menurut ketika di chat nanti bisa melihat semua. Menurut Ausubel ya tulisnya. Dalam kurung, dalam Rahmah, tahun, 2 halaman. Tapi itu kalau misalkan menurut Ausubel, bahasa dalam Rahmah, tahun, terus dijadikan kalimat, misalkan bahasa adalah, misal itu boleh menggunakan penulisan seperti ini. Tapi kalau misalkan dibuat narasi, bahasa adalah bla 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 dalam kurung Ausubel, itu langsung masuk dalamnya. Ausubel dalam Rahmah 2021 halaman 90.
Nah, itu ya ada di chat. Jadi kalau namanya mau disampaikan gitu, menurut anak dalam Dwi menyampaikan bahwa itu disampaikan kayak gitu dalamnya yang dikurung. Tetapi misalkan IPA adalah ABCDE dalam baru disampaikan sumbernya, boleh dituliskan dalamnya menjadi satu satuan dalam kurung. Gitu ya Bu Sim ya. Oke. Oke, sekarang kita lanjut tadi apa yang harus ada di latar belakang. Di latar belakang sebisa mungkin ini ya, tujuan pembelajaran bahasa Indonesia di kurikulum 2013 disebutkan, terus baru ngomong tujuan itu belum tercapai. Buktinya mana? Ini loh tadi baru ngomongin tentang hasil-hasil dari observasi yang dilakukan. Saya tuliskan di sini biar nanti nggak lupa. Pastikan tujuan pembelajaran bahasa Indonesia di SD di kurikulum 2013 sampaikan karena itu idealnya. Oke, terus tadi ngomongin masalahnya sudah bagus. Nah, ingat, ini adalah penelitian pengembangan. Maka bahasa yang digunakan tidak hanya hasil observasi, tapi juga teman-teman peneliti pengembangan harus menyampaikan hasil analisis kebutuhan. Biasanya dilakukan melalui angket, penyebaran angket yang memastikan bahwa beneran nggak sih sigil ini harus benar-benar dikembangkan gitu itu untuk meyakinkan di sana. Jadi bagian ini kan tadi ini idealnya ya, masih ngomong idealnya. Setelah kita masuk ke masalah, ini hasil observasi dan lain sebagainya, saya tuliskan di sini karena penelitian pengembangan maka masalah tidak cukup disampaikan dari hasil observasi, namun perlu dilengkapi dengan data analisis kebutuhan yang dapat diambil dari penyebaran angket. Jadi nantinya berangket. Di itu meskipun tadi sama siswanya bilang aku suka loh Bu pakai HP aja ujiannya biar enak ngerjainnya, tapi bukti otentiknya dari benar-benar itu data valid harus diperkuat melalui angket. Nah, ngomongin itu, nah biasanya hasil angketnya itulah yang bisa dijadikan satu artikel sendiri yang kita sebut dengan studi pendahuluan. Kalau disesuaikan dengan langkah di metode tadi, itu ada di tahap 1 dan 2. Nanti bisa kita lihat di sana. Oke, terus ngomongin masalah. Setelah ngomongin masalah, kasih solusi. Solusinya apa? Solusinya adalah karena tadi keterampilan berbahasanya nggak bagus, aku mau ngasih solusi pakai e-book Sigil biar keterampilan berbahasanya bagus. Maka kasih tahu di sini e-book Sigil itu keunggulannya apa. Nah, sebetulnya kan di sini nih, berdasarkan permasalahan tersebut, maka kita akan melakukan penelitian dengan mengembangkan e-book Sigil. Ngopo disampaikan di sini untuk apa tadi variabel terikatnya di atas sudah cukup ya. Keterampilan berbahasa. Terus disampaikan kaitannya e-book sama keterampilan berbahasa ini nyambungnya ke piye. Itu disampaikan. E-book itu kontribusinya apa sih e-book dengan keterampilan berbahasa? Itu di akhir gongnya tadi mau. Untuk meningkatkan keterampilan berbahasa. Nah, ini. Nah, di sini untuk meningkatkan keterampilan berbahasa, gongnya
diperkuat keterangan hubungan antara keunggulan e-book Sigil dengan keterampilan berbahasa. Terus tadi kan banyak itu hasil observasi. Nanti pastikan itu sinkron dengan identifikasi masalah. Ini ada yang perlu saya sampaikan terkait dengan pembatasan. Penelitian ini variabelnya bukan hasil belajar. Penelitian ini variabelnya itu keterampilan berbahasa. Jadi nggak usah ngomongin kognitif afektif psikomotor karena ini tidak menjadi variabel pada penelitian ini. Maka di sini disampaikan saja keterampilan berbahasa, misal tadi ya ada 6. Terus mau kita fokuskan ke 6 semuanya atau tidak, itu disampaikan di sini. Jadi misal di sini dikembangkan keterampilan bahasa yang dimaksud, itu lebih ke sana. Kemudian ini kemarin contohnya itu penelitiannya kurikulum 2013 masih simpang siur, ya masih belum benar-benar terimplementasi. Nah, misalkan ada teman-teman yang juga ternyata hasil belajar, maka ini jangan diikuti C1 sampai C3 kemarin yang kami contohkan. Kalau bisa kita mensukseskan apa yang diminta di kurikulum 2013 yaitu untuk HOT gitu ya. Maka gunakanlah C4 sampai C6, menganalisis, mengevaluasi, mencipta gitu ya. Terus ini disesuaikan juga misalkan hasil belajar aspek sikap misal mau dikembangkan, sikapnya juga disesuaikan. Selanjutnya, nah ini enggak ada dalam proposal, tetapi kita harus bisa itu. Jadi saat menyelesaikan tugas akhir, kalau bahasa teman saya itu, karena kita punya 2 pembimbing, bahasa teman saya, kita harus bisa berdiri di 2 gajah. Kalau gajahnya minta kanan 1, kaki gajahnya minta kiri 1, yuk gimana caranya kita bisa mengimbangi gerakan 2 gajah itu agar tidak sampai jatuh. Maka maksudnya adalah kita punya pembimbing 1, pembimbing 2. Maka kita harus bisa mengikuti apa yang diminta oleh pembimbing 1 dan pembimbing 2. Nah, misalkan Bu Ana kemarin nyontohinnya kalau pengembangan itu adalah bagaimana karakteristik. Karena kalau hanya bagaimana mengembangkan, nggak perlu penelitian, baca bukunya Sugiono udah beres, tahu penelitian pengembangan itu langkahnya kayak apa. Gitu. Nah, ini saya yakin nanti akan juga berbeda keinginannya antara misal yang satu dibimbing dengan Ibu A, yang satu Bapak B, dan lain sebagainya, maka kita perlu sesuaikan. Nah, ini yang perlu nanti dikonsultasikan secara mendalam ke pembimbing 1. Pembimbing 1 itu seperti apa menginginkan rumusan masalah, karena arah penelitiannya ini mau dibawa kemana, itu kan kuncinya adalah menjawab rumusan masalah. Maka sebelum jauh-jauh pergi ke bab-bab selanjutnya, rumusan masalah ini perlu dimatangkan. Saya kira kalau yang 2 dan 3 itu oke. Tapi yang 1 ini perlu didiskusikan dengan matang secara mendalam dengan pembimbing 1. Kemudian rumusan masalah kan mau menjawab penelitian ini. Tetapi di rumusan masalah ini belum terlihat arahnya mau dibawa kemana. Kenapa? Karena variabelnya belum terlihat, efektivitas efektif buat apa? Nah, itu perlu diperlihatkan, misalkan efektif untuk meningkatkan keterampilan. Jadi tahapnya kan gini, analisis kebutuhan. Oh, lapangan benar-benar butuh nih teknik e-book Sigil. Oke, yuk kita kembangkan. Oke, kita kembangkan jadi itu buku e-booknya itu untuk menjawab pertanyaan nomor 1. Udah jadi e-booknya, bukuku yang kubuat ini layak nggak ya? Yuk kita validasi kelayakannya. Itu menjawab untuk rumusan masalah yang kedua. Nah, kemudian yang ketiga, ngopo tuh buku ini dikembangkan untuk meningkatkan keterampilan berbahasa.
benar-benar efektif nggak ya buku ini untuk keterampilan berbahasa? Nah, itu kita ukur, baru menjawab rumusan masalah yang ketiga. Maka di rumusan masalah yang ketiga, perlu dituliskan variabel apa, terikat apa yang mau diukur efektifnya melalui variabel bebas e-book-nya. Jadi bagaimanakah efektivitas e-book Sigil yang dikembangkan untuk meningkatkan keterampilan berbahasa siswa kelas 4. Nah, jadi udah tahu, oh yang mau diukur itu efektivitas beneran nggak sih buku yang kubuat ini benar-benar bisa jadi obat keterampilan berbahasa anak. Uji coba. Uji coba terbatas, uji coba luas gitu ya. Baru kalau dilihat uji cobanya sebelum pakai keterampilan berbahasanya tadi masih nunduk-nunduk dan lain sebagainya. Setelah dipakai buku e-book, keterampilan bahasanya ngomong di depan bisa melihat temennya, bisa sambil senyum dan lain sebagainya. Oh ternyata benar-benar efektif nih. Gitu. Tapi ternyata ada kekurangan e-booknya. Masih banyak anak-anak yang nanya tentang berarti ada kekurangannya. Dievaluasi lagi, direvisi, uji coba lagi di uji coba luas, ada kekurangan lagi enggak? Kita evaluasi lagi. Itu jadi uji coba dan luas untuk menjawab rumusan masalah yang ketiga. Rumusan masalah yang pertama cukup dijawab sampai buku jadi. Rumusan masalah yang kedua menjawab hasil dari validasi expert judgment atau ahli, biasanya ahli media dan ahli materi. Misalkan yang dikembangkan adalah materi-materi bahasa, maka validatornya dosen-dosen dari ahli bahasa Indonesia, tapi nggak boleh pembimbing. Berarti kalau pembimbingnya ini misal Bu Banun sama Bu Ati, ya nggak boleh dua itu validatornya. Nanti biasanya pembimbing akan mengarahkan, misal punya kenalan bahasa Indonesia, mungkin doktor bahasa Indonesia dari S1. Misal kalau nanti tidak diberikan, maka kita carikan banyak ya dokter S1 di PGSD atau di PBSI. Nanti kita coba bantu terus ahli media untuk menilai kualitas dari aspek medianya. Nah, ini akan didiskusikan lagi dengan pembimbing 1, maka setelah diskusi pastinya nanti tujuan pembelajarannya, tujuan penelitiannya akan berubah karena nanti sesuaikan dengan rumusan masalahnya. Kemudian lagi-lagi tata tulis, pastikan kalimat diakhiri dengan tanda titik. Wih, nggak ngerasa waktunya habis ternyata Bapak Ibu. Sebentar saya percepat. Terus sasaran produknya itu hanya siswa. Kita perluas lagi wawasan kita. Masa sih apa sekeren itu e-book cuma dipakai buat siswa? Emangnya nggak boleh guru lain, misalkan Bu Erna juga ngajar di kelas 4 pakai e-booknya Bu Ani kan boleh, maka sasarannya tidak hanya siswa kelas 4, tapi juga guru, karena hakikat pengembangan itu enggak cuma dipakai di satu sekolah itu, kalau diuji valid dan diuji layak efektif, maka pengembangan yang kita lakukan itu bisa dipakai di seluruh Indonesia, wong kurikulumnya sama, materinya sama. Jadi nanti ditambahkan, agar ini juga lebih bermanfaat bagi khalayak umum, guru-guru juga bisa menggunakan produk yang dikembangkan oleh kita. Justru kalau misalkan ini bisa dipakai untuk seluruh orang, misalnya yang ngajar terkait keterampilan berbahasa di SD bisa digunakan, itu lebih baik dan itu daya jualnya. Itulah mengapa kita melakukan penelitian pengembangan, biar ada sesuatu yang bisa dikembangkan dan bisa dimanfaatkan banyak orang. Karena waktunya habis, cepat melaju ke bab 2, karena tadi kita masuk ke bab 2. Nah, bab 2 tadi yang ditanyakan adalah harus titik-titik satu media, e-book, sigil atau enggak. Yang penting variabel itu, misalkan variabel ini adalah media e-book sigil, maka boleh seperti ini. Dan mungkin
tidak hanya satu sumber gitu ya. Media adalah mungkin di sini paragraf 1 ngomong media dulu aja deh, dari siapa, cukup satu paragraf. Terus media pembelajaran cukup satu paragraf, dari siapa. Baru membahas ya, terus di akhir media e-book Sigil. Nah, seperti yang tadi kita sampaikan bahwa kedua ini memiliki peran yang sangat penting dalam melakukan penelitian gitu ya, khususnya pengembangan. Karena yang akan dibuat media e-book Sigil itu pastikan kita punya dasar yang akan kita buat dikatakan baik itu jika apa sih gitu. Misalkan buku dikatakan baik jika terdiri dari misalkan ada kata pengantar, ada pengertian, ada glosarium, ada daftar isi gitu. Nah, itu kita harus tahu. Jadi saat Bu Ani mengembangkan buku, oh aku harus nggak bukuku dikatakan baik kata teori jika terdiri dari ABCD, maka aku harus memenuhi itu. Nah, saat kita buat dasarnya teori, misalkan mau buat modul itu harus ada kata kunci, ada petunjuk, ada materi, ada soal, dan lain sebagainya. Ya kalau mau nilai modulnya bagus, maka yang kata teori itu harus ada, kita aplikasikan. Maka sebelum mengembangkan, kita perkuat dulu tuh karakteristik dikatakan baik jika apa. Dikatakan baik jika ada unsur A, B, C, D, ya kita ikut. Itulah yang akan diturunkan ke kisi-kisi instrumen. Jadi misalkan aku disuruh, Bu, bukuku udah jadi nih, aku minta divalidasi. Aku memvalidasinya pakai instrumen. Di instrumen apa yang harus ditulis? Misalkan buku yang dikembangkan sudah memenuhi teori, yaitu terdiri dari kata pengantar, daftar isi. Ada nggak, Bu, nilainya 2, 3, 4? Nah, itu dasarnya yang ada di teori ini. Maka kita harus perkuat. Aku mau dinilai bukuku bagus, karakteristik buku dikatakan bagus, kata teori apa? Kumpulkan. Nanti baru diturunkan menjadi kisi-kisi instrumen dan diturunkan menjadi instrumen. Ini masih langkah-langkah, dan ini tadi saya ingatkan mengutipnya sama dengan pengutipan lain. Misalkan ini penulisnya adalah Ani Nurma Dwi. Nah, itu nanti dituliskan namanya. Nanti baru hun dan halaman. Udah ngomong, bukunya yang bagus itu harus terdiri dari apa? Sebelum ngomong ke keterampilan bahasa, yang tadi dipesankan buku pedoman, itu kita sintesiskan. Berdasarkan pemaparan di atas, e-book Sigil yang dimaksud dalam penelitian ini adalah, itu apa? Bukunya yang harus dikembangkan, karakteristiknya besok bakal seperti apa, itu digambarkan. Begitu juga keterampilan berbahasa, karena ini menjadi variabel terikat mau diukur, seseorang kalau keterampilan berbahasanya itu dikatakan baik, itu jika apa, itu yang mau dijadikan kisi-kisi, itu juga harus ada. Nanti di akhir disintesiskan, berdasarkan pemaparan di atas, keterampilan berbahasa yang dimaksud dalam penelitian ini adalah dia terampil A, B, C, D. Ini yang mau digunakan untuk mengukur instrumen efektif besok. Bener nggak sih setelah pakai buku ini keterampilannya baik? Kata siapa? Kata teori pakai instrumen itu. Nanti diturunkan lagi, disintesiskan. Kemudian karakter itu banyak. Terus karakter yang akan dikembangkan di e-book Sigil itu yang apa ditampilkan di e-book Sigil nanti, karakter yang akan diunggulkan itu karakter apa melalui aktivitas apa. Misal ternyata bacaan-bacaannya itu terkait dengan nilai-nilai moral. Moralnya moral apa? Toleransi kah dan lain sebagainya disampaikan di atau bahasa ilmiahnya disintesiskan di bagian variabel pendidikan karakter. Kemudian biasanya nanti kita lagi penelitian yang relevan, biasanya tidak dinomorkan gitu, tapi
langsung dinarasikan, misalkan penelitian yang dilakukan oleh Munandar, Cahyani, dan Fadila yang menyampaikan bahwa hasilnya apa, sama juga dikasih tahun halaman. Tidak harus 10, tapi tadi yang harus 10 dan 5 itu yang ditaruhkan di sini. Jadi pendidikan karakter itu buku asingnya 5. Kemudian tentang keterampilan berbahasa buku asingnya 5. Kemudian terkait dengan e-book buku asingnya 5, baru dari 3 ini itu harus ada 10 artikel. Boleh 3 di karakter, 3 di e-book, dan lain sebagainya. Dan tidak harus 10 itu dimasukkan di kajian penelitian yang relevan. Yang tidak masukkan di kajian yang relevan, yang diambil yang paling relevan saja. Misalkan ini sikil, ya sikil, kemudian ambil satu tentang karakter, dan lain sebagainya. Terus ini yang terakhir adalah tadi ya, prosedur. Jadi dijelaskan dulu Bu, prosedur 10 ini, kemudian di bawahnya prosedur 10 ini disampaikan peneliti menyederhanakan menjadi 3. Nah, yang dimau oleh pembimbing. Misalkan ternyata esensinya sama. Tahap 3 itu tadi, misal tahap pengembangan. Tahap pengembangan adalah gabungan dari langkah 1 sampai 3. Kemudian tahap kedua adalah uji coba, maka itu adalah gabungan dari langkah 4, 5, 6. Kemudian terakhir adalah misalkan tahap implementasi, yaitu implementasi dari tahap 7, 8, 9, 10. Tapi jelaskan dulu dasarnya book and goal, terus disampaikan dari 10 tahap book and goal itu peneliti menyederhanakan menjadi 3 tahapan. Jadi jelaskan dulu, baru yang di atas itu ditaruh di bawahnya. Bolehkah? Boleh saja, wong pakai ADI, yang 5 juga boleh. Yang penting sebetulnya ada dasarnya. Tadi kayaknya sepertinya kalau Bu Atik itu dasarnya ke Sukma Dinata. Nanti dibaca lagi miliknya Sukma Dinata. Lagi-lagi Bu, saya sudah mengambil hak Bapak Ibu semua 8 menit. Mohon maaf, meskipun pastinya sangat cepat sekali ya. Semoga nanti masih ada waktu untuk istirahat dan beribadah. Nah, sebelum saya tutup, mungkin ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan. Kami persilahkan, Bapak Ibu. Sudah ingin istirahat ya. Nah, Bapak Ibu, harapannya itu besok saat yang memiliki waktu banyak untuk presentasi di belakang, itu apa yang dipresentasikan itu sudah dari hasil masukan gitu ya. Maka ini dalam rangka membantu mengkonsistenkan Bapak Ibu biar nggak lupa sama proposalnya, kalau bisa minggu besok semuanya itu mengumpulkan bab 1 sampai bab 2 agar nanti berproses gitu ya. Nanti kan pastinya ada masukan, tak ada gading yang tak retak, pastinya sampai besok ujian tesis pun pasti masih ada harus yang diperbaiki. Nah, agar terprogram sedikit-sedikit dicicil, yuk kita bantu nyicil bab 1 bab 2-nya minggu besok dikumpulkan di sini, meskipun minggu besok kita masih membahas apa yang harus ada di bab 3 tadi, khususnya tentang instrumen yang sangat nyelimeti, itu nanti pasti bakal jelimet gitu ya. Sambil mendengarkan presentasi, semoga Bu Nurul ya sudah ya sampai bab 3, dan Bu Mariana yang lagi piknik nih besok sudah fresh, maka sudah siap juga bab 1 bab 3-nya sampai instrumen harapannya. Gitu ya, jadi tidak hanya Bu Mariana, tidak hanya Bu Nurul yang besok diminta ngumpulin, kalau bisa semuanya juga mencoba nyicil di bab 1, bab 2, nyicil bab 1 aja, kalau bisanya hanya bab 1 dulu sampai besok Jumat gitu juga nggak apa-apa. Yang penting ada progres gitu. Begitu Bapak Ibu, sebelum berlanjut ke istirahat, adakah yang ingin ditanyakan atau disampaikan? Kami persilahkan. Oke, jika belum, selamat beristirahat, Isoma, nanti melanjutkan lagi mata kuliah lainnya. Jika ada hal yang ingin disampaikan tapi belum bisa tersampaikan melalui forum ini, Bapak Ibu bisa menyampaikannya kepada kami. Tetap semangat,
Jangan jadikan ini menjadi beban, tapi jadikan ini sebagai proses untuk kita selalu ingin belajar. Gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, jika tidak ada hal lain, marilah kita tutup kegiatan pada siang hari ini dengan berdoa. Berdoa disilahkan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak Ibu. Kita akhiri, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Ana. Siap, sama-sama Bu. Ini suaranya. Saking banyaknya